Halo semua, pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan raksasa bisa survive, bahkan pas pasar yang mereka kuasai itu tiba-tiba jadi penuh sesak? Nah, hari ini kita bakal bedah strategi jitu dari PT Semen Indonesia. Ini studi kasus yang, wah, relevan banget deh, apalagi buat kalian yang lagi belajar manajemen strategis. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan yang agak aneh nih. Gimana ceritanya pasar yang lagi booming banget justru jadi musuh terbesarnya sendiri? Aneh kan? Tapi ini inti dari dilema yang dihadapi industri semen di Indonesia. Pertumbuhan yang luar biasa itu ternyata malah menciptakan masalah yang super besar. Kok bisa ya? Ayo kita cari tahu. Oke, kita mundur dulu ke tahun 2017. Coba bayangin, waktu itu pasar semen di Indonesia tuh lagi kayak demam emas. Peluangnya kelihatan gede banget, dan pertumbuhannya seolah-olah nggak ada batasnya. Pemicunya apa? Jelas banget. Pemerintah waktu itu lagi gencar-gencarnya bangun infrastruktur di mana-mana. Proyek nasional segunung. Ditambah lagi, populasi kita terus tumbuh, yang artinya butuh lebih banyak bangunan. Singkatnya, ini kondisi pasar yang, wah, kelihatan sempurna banget. Dan di tengah pasar yang lagi panas-panasnya ini, ada satu jagoan utamanya, PT Semen Indonesia, atau kita sebut aja SMGR. Mereka ini pemimpin pasar yang nggak terkalahkan loh, menguasai 40,8% dari seluruh pasar semen di Indonesia. Kuat banget posisinya. Tapi, seperti cerita bagus pada umumnya, selalu ada plot twist. Pasar yang kelihatannya menggiurkan banget ini, ternyata punya sisi gelap yang berbahaya. Nah, disinilah ceritanya mulai berbalik arah. Gini deh. Bayangin ada sebuah kota dengan 10 kedai kopi yang keren banget. Tapi, jumlah peminum kopinya cuma cukup buat 3 kedai. Nah, kira-kira begitulah situasi industri semen di Indonesia waktu itu. Semua orang pengen ikutan pesta, yang akhirnya malah bikin masalah besar. Situasinya jadi genting banget, sampai salah satu pimpinan perusahaannya bilang, periode 2015-2020 adalah periode bertahan, bukan untuk unggul tetapi untuk bertahan. Kalian dengar kan? Ini bukan lagi soal jadi juara, tapi soal gimana caranya supaya nggak karam. Krisis ini kelihatan jelas banget dari data. Coba dilihat, produksinya, itu yang batang biru ya, melonjak terus tiap tahun. Sementara permintaannya, yang garis hitam itu, tumbuhnya lambat banget. Nah, jurang yang makin lebar antara keduanya inilah yang kita sebut oversupply, kelebihan pasokan. Jadi, seberapa besar sih masalah ini? Secara nasional, kelebihan pasokannya itu sampai 30 juta ton. Coba bayangin, 30 juta ton semen numpuk gitu aja, nggak ada yang beli. Ini krisis skala raksasa. Nah, kondisi kayak gini jelas menempatkan PT Semen Indonesia sebagai rajanya pasar dalam posisi yang sulit banget. Sebuah dilema strategis yang pelik. Coba deh, posisikan diri kalian sebagai manajemennya SMGR. Kalian yang paling besar, tapi semua pesaing baru yang lebih kecil mulai banting harga buat rebut pelanggan. Apa yang bakal kalian lakukan? Ikutan banting harga dan rugi? Atau diam aja dan kehilangan pasar? Ini teka-teki strategis yang krusial banget. Dan inilah jawaban mereka. PT Semen Indonesia ternyata nggak panik. Sebaliknya, mereka justru melakukan pergeseran strategi yang cerdas banget. Mereka beradaptasi. Ini dia perubahannya. Fokus utama mereka bergeser. Dari yang tadinya ekspansi agresif, pokoknya jadi yang paling besar, berubah jadi efisiensi operasional. Tujuannya bukan lagi cuma jadi lebih besar, tapi jadi yang paling pintar dan paling efisien. Terus gimana cara mereka melakukannya? Rencana taktisnya itu fokus ke beberapa hal penting. Pertama, jelas, pertahanin benteng mereka, market share 40,8%. Kedua, pabrik-pabrik baru itu dioptimalkan habis-habisan, targetnya bisa jalan di kapasitas 80-90%. Dan yang paling penting nih, mereka ngejar efisiensi naik 10%. Intinya, ini semua soal gimana caranya memeras nilai maksimal dari aset yang udah ada, bukan soal nambah-nambah aset baru lagi. Sekarang, bagian yang paling seru. Mari kita tarik pelajaran penting dari kasus ini buat kita semua, terutama kalian yang lagi mendalami dunia bisnis dan strategi. Apa yang dilakuin sama PT Semen Indonesia ini sebenarnya adalah contoh sempurna dari salah satu konsep inti manajemen, analisis eksternal. Mereka tidak cuma melihat ke dalam perusahaan, tapi juga memindai lingkungan di luar sana buat cari tahu apa sih ancamannya dan apa peluangnya. Proses berpikir mereka tuh jelas banget. Langkah 1, identifikasi ancaman terbesarnya, oversupply gila-gilaan. Langkah 2, mereka lihat peluang yang masih ada. Proyek-proyek infrastruktur pemerintah kan masih jalan terus. Nah, dari situ lahirlah strategi baru mereka. Fokus ke efisiensi supaya bisa menang di pasar yang sengit ini, sambil tetap jadi pemasok utama buat proyek-proyek penting pemerintah.
Jadi, takeaway utamanya apa? Kasus ini nunjukin kalau pergeseran strategi yang dieksekusi dengan cerdas itu krusial banget buat bertahan di pasar yang lagi gonjang-ganjing. PT Semen Indonesia membuktikan kalau jadi pemimpin itu bukan cuma soal ukuran, tapi juga soal kecerdasan dan kemampuan beradaptasi. Dan sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu pertanyaan buat direnungkan. Di dunia bisnis yang makin kompetitif dan makin padat, mungkin kita perlu mikirin ulang arti dari kata pertumbuhan. Apakah selalu berarti jadi lebih besar, atau justru jadi lebih cerdas? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.